Saiki iku aneh. Aneh iku wong nek ngalim ora hafal Quran, nek hafal Quran uleg-uleg sambel gitu. Tentang sarang, tentang Mbah Zubair, tentang Mbah Maimun, itu sudah saya dengar semenjak saya masih kecil. Saya masih SD itu sudah mendengar nama Mbah Zubair dan nama Mbah Maimun. Karena dulu bapak saya itu mondok di Rembang, di Kiai Khalil bin Harun, di Kiai Bisri Mustafa, itu ingin sekali mondok kepada Kiai Zubair. Jadi saya sudah mendengar, saya kecil mendengar nama Mbah Zubair dari bapak saya. Karena bapak saya cerita sangat berkeinginan untuk mondok ke Kiai Zubair tapi tidak terkabulkan. Sehingga ketika saya mondok ke sarang, ke Mbah Maimun, saya dibawahi surat sama bapak saya. Ditujukan kepada Mbah Maimun, saya masih ingat suratnya pakai bahasa Arab. Bapak saya cerita bahwa saya dulu amat berkeinginan untuk mondok kepada abah panjenengan tapi tidak terkabulkan. Maka ini anak saya kirimkan sebagai melanjutkan keinginan saya yang tidak terkabulkan. Dan saya kecil sudah mendengar cerita tentang bagaimana disiplin dan kerasnya Mbah Zubair mendidik putranya yang ketika itu tentu masih disebut Gus Maimun. Ya, sampai apakah ini cerita yang dilebih-lebihkan oleh para santrinya apa tidak, saya kurang tahu. Ada cerita bahwa setiap Kiai Mbah Maimun Zubair ngaji kepada Kiai Zubair, setiap salah dipukul sama kayu. Saya kecil sudah dengar cerita itu. Kalau salah dipukul pakai kayu. Itu apa betul apa tidak? Saya kurang tahu. Tetapi kesimpulannya bahwa jauh saya masih kecil itu sudah mendengar nama Mbah Zubair dan nama Mbah Maimun. Dan juga bahkan sudah mendengar nama Gus Najih. Ya, jadi ya mungkin saya sudah SMP atau pasca SMP sudah mendengar Gus Najih. Artinya Gus Najih itu menjadi semacam kebanggaan para santri-santri zaman dulu. Orangnya khusyuk, disiplin, cerdas, cermat. Sehingga sampai ada santri di sarang itu cerita Gus Najih itu masih muda, masih sekolah. Kalau ditanya masalah apa saja, langsung menjawab, menunjukkan nih kitab ini, halaman ini, buka. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Gus Najih. Jadi saya sudah mendengar nama Gus Najih itu. Saya masih belum mondok itu. Sudah mendengar. Terus saya mondok ke Cirebon, Kiai Mahmud, ngaji Fathul Wahab, kurang 10 lembar, belum khatam itu, kurang 10 lembar. Saya ditimbali pulang sama bapak saya untuk diberangkatkan ke sarang. Akhirnya sekitar tahun 85 ya saya berangkat ke sarang, diantar oleh kakak saya, dibawahi surat itu. Ngaji posonan teng Bangilan, Kiai Misbah. Ngaji di Bangilan, Kiai Misbah, saya jalan-jalan bermain ke pondok sarang. Sowan Mbah Maimun, sowan Bakhim, itu bulan Ramadan sekitar tahun 82, yaitu pas peristiwa gerhana total itu. Saya menghadap Mbah Maimun. Saya masih baru tamat SMP 1 tahun 2 tahun. Saya sowan sana bukan untuk mondok, ya ingin saja sowan kiai itu. Ditemani kakak saya, terus salah seorang santri di Bakhim, saya sowan. Mbah Maimun ketika itu berpuasanan membaca kitab Iqna.
babnya bab qati'ut thariq. Saya masih ingat beliau baca babu qati'ut thariq, wong bab menakan wong kang begal dalan. Kesan saya di situ santri ngaji itu pakai pulpen. Di Jawa Selatan ini tidak ada santri pakai pulpen, pakai pentul. Sing mangsi gini, di sana sudah pakai pulpen. Dan saya lihat itu ngajinya cuma diawasi, didelok nih, buat disasai. Wah, saya itu batin, ngalim di sana gini ngaji, kok disawang tok sih. Terus Mbak Memut juga bacanya kita banter itu, bantem, dan kesan saya itu Mbak Memun menyampaikan pengaji itu suasananya hidup karena diselingi humor. Jadi saya hanya tidak ada setengah jam mendengar itu, kesannya Mbah Memun itu baca kitab banter tetapi diselingi humor, jadi suasana pengajian itu hidup. Saya masih ingat Mbah Memun itu memorinya masih tertanam di dalam memori saya. Mbah Mun bilang, saiki iku aneh iku wong nek ngalim ora hafal Quran, nek hafal Quran uleg-uleg sambel gitu. Nanti tertawa akhirnya. Sing alim ora hafal Quran, sing hafal Quran uleg-uleg lho sambel. Aneh maneh ono wali kok sugih gitu. Pikir itu ya memang. Jadi saya kesan itu, wah bangun itu hebat. Dan ketika saya pulang ditanya sama bapak saya kan pas itu haji yang lama, pulang terus ditakoni piye Ki Misbah, itu kan temannya bapak saya. Terus saya cerita saya ke Ki Memun, wah motor kita banter wah ya. saya masih baru SMP, tamat SMP baru 2 tahun, 1 tahun 82. Nah itu yang aneh itu ketika saya sowan kakak saya yang sekarang jadi menantu Kiai Khalil Bisri Rembang, terus santri sarang dari Cilacap, ketika sowan pamit itu 3 santri yang disikap saya itu. Saya disikap begini, lama begitu disikap saya memang, saya nggak tahu disikap. Terus kesan bapak saya lagi itu sehingga bapak saya terdorong untuk memondokkan saya ke sarang. Ada santri sini pindah ke sarang terus nyurati cerita ngajinya di sana itu. Ketika itu Mbah Mun membaca kitab-kitab induk, membaca kitab Mulil Labib, Muqudul Juman, Fathul Wahab, Asbah Nadhair, sehingga bapak saya terkesan itu, wah ini. Terus saya disuruh mondok ke sarang. Mestinya saya disuruh kedua-duanya ke sana, tapi kakak saya nggak mau, terus mondok di Kalim. Ya sedikit banyak ya ada. Sedikit banyak itu ya ada beban itu. Apa beban ya, saya takut salah katanya. Saya takut kalau jangan-jangan ini tidak sesuai, masalahnya saya pengajian di mana-mana takut terpleset lidah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi ajaran Mbah Memun Zubair, itu bukan saya. Tetapi selebihnya ya saya merasa mendapat berkah besar, karena yang besar. Orang hidup itu memang harus punya ilmu dengan cara mengaji. Karena pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berpesan, An-nasu sinfani, alimun aw muta'allim. Manusia itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok, alim aw muta'allim, wala salisa lahum. Alim punya ilmu atau bulunya mau mencari ilmu, wala salisa lahuma, dan tidak ada golongannya ketiga, harus ngaji. Nah, tentu ngaji itu disesuaikan dengan kondisi, dengan
situasi masing-masing. Dan kedua, harus berusaha entah berapa lama suhbah. Suhbah itu membersamai orang soleh, membersamai orang baik. Ngaji membuahkan ilmu, suhbah membuahkan perilaku. Dengan ngaji belajar kita dapat ilmu. Tapi kalau tidak suhbah membersamai, kita tidak bisa menyerap perilaku. Menyerap perilaku adalah dengan cara suhbah lah. Suhbatus sholihin, suhbatu ahlillah. Lah mungkin masing-masing zaman tingkat suhbahnya itu juga tidak sama. Nah, mudah-mudahan dengan cara sering mengikuti ya online itu juga suhbah, tapi tidak suhbah hissiyah, suhbah ruhiyah, suhbah ma'nawiyah. Suhbah ruhiyah itu penting karena apa? Dengan sering mendengar itu kan meskipun jarak jauh, tapi karena bisa melihat langsung dari halnya, maka mungkin ada perilaku yang baik yang terserap, tidak terasa. Terus bita'alum dengan belajar memperoleh ilmu, dengan suhbah memperoleh perilaku. Maka saya pernah baca bukunya Said Hawa, ulama dari Syria. Kenapa kitab-kitab itu pasti ada yang sulit? Kitab meskipun kecil pasti kita menemukan ada yang sulit cerna. Itu supaya orang itu tidak merasa mandiri mempelajari sendiri. Harus menghadap guru. Karena dengan mendapat guru bukan hanya dapat ilmu, tetapi tadi itu dapat apa? Perilaku. Itu penting.